Di Indonesia, bisnis pertambangan adalah salah satu bisnis yang sangat besar dan menjamur dari ujung Sabang sampai dengan ujung Merauke Kepulauan Indonesia. Dan untuk truk-truk tambang dengan merek Fuso, Hino, ataupun FAW, itu adalah merek-merek truk yang mungkin sudah dikenal dan banyak digunakan oleh para pengusaha tambang di Indonesia. Tapi selain dari merek-merek itu, sebenarnya ada satu merek truk yang berasal dari negara Cina, yang bisa dibilang sekarang sedang sangat diminati oleh para pengusaha tambang yang ada di Indonesia. Karena truk ini dinilai cukup tangguh dan bisa bersaing dengan nama-nama brand besar truk lainnya yang berada di pasaran. Dan merek truk yang berasal dari Cina itu adalah Sachman. Pertanyaannya, bagaimana bisa truk dengan merek Sachman berhasil bersaing di pasar Indonesia? Apa rahasianya sampai-sampai brand yang bisa dibilang baru ini bisa berhasil bersaing di pasar truk Indonesia? Jadi Sachman atau Shaanxi Automobile Group, sebenarnya pabrikan ini bukanlah pendatang baru di dunia truk, yang mana perusahaan ini sebenarnya udah lama memproduksi truk berat untuk pasar domestik Cina dan mengekspor ke berbagai negara Belt and Road atau kerjasama proyek Cina yang berada di beberapa negara di belahan dunia. Dan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Sachman juga berupaya untuk mengintensifkan ekspor ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bahkan pada saat masuk ke Indonesia, brand Sachman ini bukan cuma jual truknya dengan jumlah satuan, tapi mereka melakukan pendekatan melalui distribusi yang cukup agresif, menandatangani MOU besar, dan buka service station di beberapa titik. Dan karena Sachman ini juga didistributorkan oleh MC Group Indonesia, jadi Sachman Indonesia juga selalu aktif ikut pameran mining Indonesia dan expo-expo komersial yang sering diselenggarakan setiap tahunnya. Dan hal itu adalah hal yang sangat baik untuk brand Sachman ini, karena dengan sering ikutnya pameran yang ada di Indonesia, brand Sachman ini bisa cepat dikenal dan memasarkan produknya ke para pengusaha yang sedang mencari kendaraan baru untuk bisnis tambangnya. Tapi sebenarnya apa kelebihan dari truk Sachman ini sampai-sampai bisa diminati oleh para pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia? Jadi seperti yang kita tahu, brand Cina biasanya akan memberikan harga yang lebih kompetitif dengan brand-brand lainnya yang ada di pasaran. Tapi selain harga yang lebih kompetitif, karena brand Sachman sudah berhasil menjual truknya secara MOU ataupun ratusan unit truk ke perusahaan kontraktor ataupun pertambangan, ini tentu aja akan langsung mengangkat kepercayaan pasar terhadap brand Sachman ini. Karena calon pembeli bisa melihat data real total cost dan dukungan supply chain yang sudah disediakan oleh brand Sachman ini di pasar Indonesia. Kemudian selain dari itu, di setiap pameran yang ada di Indonesia, brand Sachman memiliki teknik marketing penjualannya sendiri, yang mana di setiap pameran, biasanya brand Sachman ini tidak cuma pamer unit untuk produknya aja, tapi mereka juga menutup penjualan on the spot pada saat pameran. Karena dengan teknik ini, calon pelanggan akan langsung melakukan pembelian atau menyetujui kesepakatan di tempat atau saat itu juga. Karena dengan teknik ini, para calon konsumen akan merasakan rugi jika tidak mengambil produk tersebut, dan akan kehilangan tawaran keuntungan eksklusif dan akan segera hilang atau tidak akan didapatkan lagi jika tidak segera diputuskan. Dan taktik marketing yang digunakan Sachman ini sangat dinilai efektif untuk segmen calon customer para pengusaha tambang dan sawit yang ada di Indonesia. Kemudian selain dari teknik pemasarannya yang dinilai cukup baik, brand Sachman juga sudah membuat jaringan service station dan menjalani kerjasama lokal supaya suku cadang dan servis lebih cepat. Bahkan untuk kedepannya ada proyek lokalisasi untuk produk part-part truk merek Sachman ini, sehingga biaya perawatan bisa turun dan ketersediaan partsnya akan semakin membaik di kedepannya. Dan semua ini akan dilakukan oleh brand Sachman dalam jangka waktu yang cukup dekat. Karena brand Sachman juga sadar kalau salah satu penentu pembelian armada adalah kemudahan servis dan ketersediaan suku cadang di daerah-daerah terpencil. Jadi brand Sachman akan membuat jaringan distribusi ataupun after sales-nya ke seluruh Indonesia. Dan hal itu bisa membuat kepercayaan suatu brand yang kuat untuk pasar yang ada di Indonesia. Dan terakhir tentu aja ada di faktor mesinnya yang ngebuat truk Sachman ini diminati di pasar Indonesia. Yang mana truk Sachman biasanya akan menggunakan mesin Cummins atau teknologi yang biasa dikenal dengan kalangan industri. Dan karena truk Sachman ini biasanya akan digunakan untuk di daerah industri pertambangan, makanya mesin truk Sachman ini dinilai reliable dan bisa ditangani dengan mudah karena memiliki kemiripan yang serupa dengan mesin-mesin yang bertipe Cummins lainnya. Dan dengan kombinasi yang ada, truk keluaran brand Sachman ini juga tentu aja bisa langsung dikenal dan diminati di pasar truk Indonesia, khususnya di sektor industri pertambangan. Lalu pertanyaan lainnya adalah, emang apa keuntungan besar dari Sachman ini untuk para pengusaha tambang yang ada di Indonesia? Bukannya truk tambang itu harus yang kuat dan tahan banting aja ya? Jawabannya tentu aja nggak sesederhana itu. Karena para pengusaha tambang yang ada di Indonesia biasanya akan memikirkan beberapa faktor untuk memilih suatu brand untuk keperluan operasi tambangnya. Yang mana para pengusaha tambang yang ada di Indonesia biasanya akan melihat TCO ataupun total cost of ownership dari suatu brand tersebut. Yang mana Sachman di pasar Indonesia menawarkan kombinasi harga beli lebih rendah ditambah paket servis, garansi, promo pembelian yang agresif, sehingga total biaya per kilometer bisa sangat jauh menarik, apalagi untuk rute jarak dekat seperti tambang ataupun sawit. Dan hal ini tentu aja daya tarik tersendiri dari truk dengan merek Sachman ini.
Kemudian selain dari itu, karena fokus Sachman di sektor heavy duty untuk pasar Indonesia, jadinya truk-truk merek Sachman ini sudah dimodifikasi di bagian spek mesinnya untuk kebutuhan kontur jalan yang ada di Indonesia. Dan hal ini adalah nilai positif bagi para pengusaha tambang yang ada di Indonesia, karena brand Sachman ini memfokuskan diri untuk ke segmen tertentu yaitu pertambangan. Dan terakhir, brand Sachman juga selalu menawarkan promosi dan paket fleet dalam setiap penjualan produknya. Dan hal ini sangat menguntungkan dari segi bisnis, yang mana dengan strategi MOU dan paket fleet, brand Sachman akan memberikan jaminan suku cadang, training mekanik, dan paket after sales. Dan hal ini memberi keuntungan kompetitif terhadap merek-merek truk yang sudah ada di pasar Indonesia, dan menjadi daya tarik lebih untuk para calon konsumen yang ingin membeli truk dengan merek Sachman ini. Ya, walaupun truk dengan merek Sachman ini dilihat sangat sempurna dan sangat menguntungkan untuk para pengusaha Indonesia khususnya di pertambangan, tapi truk dengan merek Sachman ini tetap aja ada kelemahannya dan resiko besar buat calon customernya, yang mana merek-merek truk dari Jepang punya reputasi jangka panjang soal durability dan resale value yang baik di pasar Indonesia, dan merek truk seperti Sachman masih dalam proses membangun reputasi itu di Indonesia, apalagi soal resale value. Ini adalah hal yang masih sangat misteri hingga saat ini, dan hal ini tentu aja membuat calon pembeli yang peduli nilai jual kembali mungkin masih ragu dengan merek Sachman ini, karena beberapa perusahaan juga pasti ada yang memikirkan hal ini jika perusahaan tersebut sering mempermanjakan armada truknya di setiap 5 tahun sekali. Lalu kekurangan dari truk dengan merek Sachman ini adalah distribusi suku cadang yang juga belum seluas dengan merek truk yang ada di Indonesia, yang mana merek-merek truk besar dari Jepang seperti Hino, Fuso, ataupun Mitsubishi, merek-merek itu sudah memiliki jaringan spare part ataupun service station yang besar ke pelosok negeri. Ya, walaupun Sachman sudah memiliki rencana untuk lokalisasi distribusi part di Indonesia, tapi semua itu masih dalam tahap rencana jarak dekat dan belum terrealisasi. Dan kelemahan dari truk merek Sachman ini yang terakhir tentu aja ada di kualitas, karena nggak sedikit sebagian calon konsumen masih memandang produk Cina sebagai produk yang kurang baik dan tidak berkualitas. Walaupun faktanya mutu aktual produk Cina sudah meningkat di era sekarang, tapi pemikiran hal ini masih tetap tertanam di kebanyakan orang yang ada di Indonesia. Dan brand Sachman ini harus terus buktiin kualitas produknya dalam jangka panjang dan membatahkan semua pemikiran yang sudah tertanam di masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulan singkatnya adalah brand Sachman mungkin adalah brand yang bisa dibilang cukup diminati di era sekarang, tapi brand Sachman juga bisa dibilang belum bisa membunuh merek truk dari negara Jepang dalam waktu dekat, karena masih banyak pembuktian yang harus dibuktikan untuk brand Sachman ini jika ingin terus tetap hidup dan berkembang di kemudian hari di pasar Indonesia. Gimana nih menurut kalian tentang truk keluaran Sachman ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.